Selamat pagi kami ucapkan kepada dosen pembimbing kami dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana berjudul mengenal kewirausahaan. Adapun materi-materi yang akan kami bahas nanti adalah yang pertama perspektif kewirausahaan, yang kedua tujuan dan manfaat, serta yang ketiga memasuki era ekonomi berbasis kewirausahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah definisi kewirausahaan ataupun entrepreneurship, di mana entrepreneur diambil dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur yang dapat diartikan giat, mau berusaha, berani, dan penuh petualangan, dan entrepreneur yang berarti melakukan ataupun mencoba. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, dari Merriam-Webster. Entrepreneur adalah seorang yang berkecimpung dalam dunia bisnis dengan melakukan proses terstruktur untuk mengorganisir suatu usaha, menjalankan sampai memperkirakan potensi resiko yang timbul di kemudian hari. Kemudian menurut Jose Carlos Gerillo Mosi dalam Siswanto 2016, kewirausahaan adalah seseorang yang merasakan adanya peluang, mengejar peluang-peluang yang sesuai dengan situasi dirinya, dan percaya bahwa kesuksesan bisa dicapai. Adapun wirausaha ataupun entrepreneur dibagi menjadi wira dan usaha dalam Kamus Bahasa Indonesia ataupun KBI tahun 2008. Wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, pejuang, sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komersial maupun non-komersial. Jadi, bisa kita artikan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Menurut Inpres nomor 4 tahun 1995, memberi istilah wirausaha ataupun wira swasta berarti pejuang yang gagah, kekar, berani, dan pantas jadi teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang mempunyai sifat kewirausahaan seperti keberanian mengambil risiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan diri sendiri. Dalam kewirausahaan diperlukan nilai untuk memulai suatu usaha atau mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif. Dengan demikian, kewirausahaan memiliki pengertian yang lebih bersifat operasional karena mengandung makna aktivitas kreativitas, inovasi untuk memecahkan masalah, dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan juga merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, serta keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Selanjutnya, menurut Hisrich dan Peters, mengemukakan bahwa entrepreneurship is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, summing the accompanying reward of monetary and personal satisfaction and independence, yang artinya kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu, kegiatan, modal, resiko, dan menerima balas jasa dan kepuasan, serta kebebasan pribadi. Adapun menurut Peter F. Drucker tahun 1994, mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Thomas W. Zimmerer, mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang dan dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang, menurut Muis 2017. Adapun tujuan dan manfaat dari kewirausahaan, menurut Thomas W. Zimmerer tahun 2005, merumuskan manfaat berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua, untuk memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga,
memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Selanjutnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan dapat pengakuan atas usahanya. Dan yang terakhir, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Selanjutnya, wirausaha memiliki beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh seorang wirausahawan dalam rangka usahanya, antara lain. Yang pertama, untuk membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, sebagai generator pembangun lingkungan. Yang ketiga, sebagai contoh pribadi unggul, terpuji, jujur, berani, dan tidak merugikan orang lain. Menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun. Dan yang terakhir, memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. Selanjutnya, ada pun keuntungan dan kelemahan saat menjadi wirausaha. Kelemahan yang pertama yaitu pendapatan yang tidak pasti. Yang kedua, bekerja keras dengan waktu yang tak terbatas. Yang ketiga, kualitas kehidupannya rendah sebelum mereka berhasil. Yang keempat, tanggung jawabnya besar, banyak keputusan yang harus diambil walau belum menguasai permasalahan. Namun, di balik itu, ada juga keuntungan yang bisa diambil dari menjadi wirausaha. Yang pertama, terbukanya peluang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Lalu, terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Dapat membantu masyarakat dengan usaha konkret, serta terbuka peluang untuk menjadi bos. Selanjutnya, era ekonomi berbasis kewirausahaan. Di era revolusi industri 4.0, seperti sekarang ini, kewirausahaan bagi mahasiswa harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Perubahan harus disambut dengan optimisme yang tinggi dan harapan yang besar. Saat ini, paradigma kewirausahaan harus mulai bergeser diri hanya sebatas teori di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, menjadi pengelolaan diri dan lingkungannya sehingga dihasilkan ide, inovasi, kreativitas, dan temuan baru. Era revolusi industri 4.0, era globalisasi, era perdagangan bebas, dan berbagai istilah serupa tersebut pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yakni menciptakan individu-individu baru yang lebih kreatif, inovatif, dan siap bersaing dengan sumber daya manusia dari latar belakang yang berbeda di seluruh penjuru dunia. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam buku Pengembangan Ekonomi Kreativitas Indonesia tahun 2025, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015 menyampaikan bahwa ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia atau human source sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi nasional. Dengan kata lain, perhatian utama ekonomi kreatif adalah faktor human capital. Kesimpulan, kewirausahaan ataupun entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencapai peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Kata kunci dari kewirausahaan adalah pengambilan resiko, menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan usaha baru, pendekatan yang inovatif dan mandiri. Misalnya, tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Selanjutnya, keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan giat. Layanan ini berbentuk layanan psikososio-spiritual komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Ada 6 tipe atau orientasi kepribadian pada manusia, antara lain ada tipe realistik, tipe intelektual, tipe sosial, tipe konvensional, tipe usaha, dan yang terakhir adalah tipe aristik. Nursepreneur
atau perawat pengusaha adalah seorang perawat biasanya dengan gelar sarjana yang dapat mengelola klinik atau bisnis terkait, melakukan penelitian, menyediakan pendidikan, atau melayani sebagai penasehat atau konsultan untuk lembaga politik atau bisnis. Secara konseptual, nursepreneur memiliki ciri sebagai berikut: pengerahan diri, pengasuhan diri, orientasi pada tindakan, energi tingkat tinggi, dan toleransi atas ketidakmenentuan. 5 langkah perawat menjadi nursepreneur atau perawat pengusaha, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami tampilkan. Jika teman-teman ada yang ingin disampaikan, kritik, saran, dan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.